Nah, kalau belalang itu termasuk hewan yang punya kaki ya. Pokoknya punya kaki seperti ini, punya kaki untuk loncat. Ya, ini namanya apa? Belalang. Apa saja hewan yang seperti ini kira-kira? Si jontu, jangkrik, yang hijau, yang coklat, apapun warnanya, yang gadang, yang ketik, asal bentuknya seperti ini. Ini boleh dimakan. Ya, yang seperti ini tidak boleh. Namanya kok. Aku namanya kok Pak. Ya, yang mantis. Kawan bapak tekan tui. Contoh, tekan tui. Boleh hak basalam jadinya. Kawan ibu tekan tui, boleh hak basalam jadinya. Yo mana boleh? Ya, boleh. Bolehnya salat. Bahkan tak boleh salat. Alun suci, pasti itu jadi. Belum suci. Berarti dia membawa kotoran. Kotorannya apa? Memang barang kotornya itu tidak ada. Tapi sifatnya ada. Itulah yang disebut dengan hadas. Jadi sebersih apapun orang berhadas, dia tetap dihukumi kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dengan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita pada hari Jumat yang lalu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang alat bersuci, yaitu air. Akan tetapi tidak semua air bisa dipakai untuk bersuci. Bisa jadi air tidak bisa dipakai bersuci karena terlarang secara syara'. Air apa itu? Air mustakmal. Air yang sudah pernah terpakai tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kalau mandi jangan mancing kalam, istilah awaknya. Cingkalam masuk ke dalam air. Kalau air yang tergenang, maka air semuanya jadi mustakmal. Kemudian tidak boleh dalil sucinya, airnya sebenarnya tetap suci tapi tidak bisa lagi dipakai untuk menyucikan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memakai air bekas wudu beliau, bukan sisa ya. Air bekas wudu beliau itu beliau pakai untuk mengobati sahabat. Itu bukti tanda bahwa air mustakmal tetap suci. Dan juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iqtatalu ala wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memperebutkan air bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda air mustakmal itu suci. Itu penghalang dari sisi syarak. Ada lagi penghalang dari sisi uruf. Apa itu? Kalau air secara uruf tidak bisa lagi disebut air karena bercampur dengan zat lain, bercampur dengan kopi, dengan susu dan lain sebagainya, maka air tersebut walaupun suci tapi tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Wudu tidak bisa, mandi tidak bisa, istinja pun tidak bisa.
Nah, malam hari ini kita selesaikan yang belum tuntas kemarin ya. Belum tuntas kemarin yaitu air mutanajis. Air yang kejatuhan najis. Masuk najis ke dalam air, maka tidak bisa lagi air tersebut dipakai untuk bersuci. Tapi ada pengecualian. Ya, ada pengecualian. Air kalau masuk najis ke dalamnya maka tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci, sebab Nabi SAW larang orang untuk pipis di air tergenang. Ya, la yabulanna ahadukum fil ma'ir raqib. Tidak boleh buang air kecil di air tergenang. Kenapa? Karena kalau buang air kecil berarti kita menaruh najis di air, sehingga air tadi tidak bisa lagi dipakai bersuci. Namun di beberapa tempat ada tabe A20 jambannya, 20 jambannya. Abad yang mode itu. Itu berlaku hadis yang lain. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Kalau air sudah mencapai 2 kulah, maka dia tidak lagi membawa kotoran. Maka kalau air 2 kulah, misalkan air kolam tadi banyak, walaupun ada di situ kakuih, walaupun ada di situ WC, walaupun limbah WC itu ke air kolam tadi atau ke sungai dan lain segala macam, nah air yang banyak tetap dihukumi suci. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Nah, hadis selanjutnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Bulughul Maram. Apa itu? Air tetap suci selama tidak berubah rasa, aroma, warna. Malam yataghayyar ta'muhu aw rihuhu aw launuhu. Tapi air banyak, walaupun satu kolam, walaupun air itu satu kolam, buang air gadang orang di situ cie orang. Gara-gara satu orang tadi coklat langsung air setabe. Ya. Ya kalau kejadian, itu bahayo mana buang. Tidak sah jadinya. Jadi air banyak tetap suci selama sifat-sifatnya tidak berubah. Nah itu air mutanajis namanya. Airnya memang tidak suci, apalagi menyucikan. Nah karena kita sudah tuntaskan masalah alat bersuci dan kita sudah menyinggung sedikit masalah najis, kita masuk pembahasan najis pada malam hari ini. Hari Jumat kemarin kita sudah bagikan modul ya Bu ya. Bawa taruh. Ya. Modul sudah dibagikan hari Jumat kemarin. Nah, kalau bisa bawa catat hal-hal yang barangkali tidak tertulis di modul, tapi kita sampaikan dalam kajian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kemarin sudah kita singgung ya, kita kasih pemetaan dulu sebelum masuk pembahasan. Jadi kotoran yang akan kita singkirkan agar sah sholat kita, ya, ada kotoran yang sifatnya abstrak. Ada kotoran yang sifatnya konkret. Kotoran abstrak itu bisa juga disebut dengan hadas. Kotoran yang konkret, najis. Kawan bapak tekan tui, contoh tekan tui. Boleh awak basalam dia? Kawan ibu tekan tui, boleh awak salam dia? Yo mana boleh? Ya, boleh. Bolehnya salat, bahkan tak boleh salat. Alun suci, ya pasti itu jadi. Belum suci. Berarti dia membawa kotoran. Kotorannya apa? Memang barang kotornya itu tidak ada, tapi sifatnya ada. Itulah yang disebut dengan hadas. Jadi sebersih apapun orang berhadas, dia tetap dihukumi kotor. Ya, karena kotorannya bersifat abstrak, ya memang tidak nampak zat kotornya itu. Nah, sekarang kita bahas najis. Najis itu ada najis ringan dan najis menengah dan najis berat.
Hadas juga ada dua. Ada hadas kecil, hadas besar. Kenapa ada klasifikasi seperti ini, Ustaz? Ada hadas kecil, ada hadas besar, ada najis ringan, menengah, berat. Kita bedakan seperti ini agar kita tahu bahwa cara membersihkan, cara mengangkat, cara menyucikannya itu berbeda-beda. Kalau hadas kecil, cara menyucikannya wudu. Kalau hadas besar, mandi. Nah, kalau najis ringan, dikalatian saja ya, diperciki air. Kalau najis menengah, dibasuh sampai bekasnya hilang. Walaupun cuma satu kali basuhan. Kalau najis berat, 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya, dengan tanah berdebu itu sebenarnya ya. Turab. Nah, ini peta kaji kita pada malam hari ini, kita bahas tentang najis. Ini juga najis ini agar jangan was-was. Nanti kita akan bahas najis yang dimaafkan. Ya, ada najis yang dimaafkan, ada. Supaya kita tidak was-was. Pak, karpet musola musajid kita, karpet masjid kok suci enggak? Ada kemungkinan enggak anak sudah pipis, pijak-pijak lantai bau luak di luar, kemudian lari lo nyokate musajid. Ada kemungkinan enggak? Ada kemungkinan. Sah salat di situ? Sah. Ya, supaya enggak was-was, sah. Kenapa? Karena kita berhukum dengan yang zahir saja. Ya. Kalau misalkan kita bawa landasan bisa jadi tadi Pak, haram semuanya. Ibu bali lepek bugih. Yo, ada kemungkinan lepek bugih tadi pas orang mamboi adonan masuk cilik cacak dalamnya? Ada. Kemungkinan ada. Tapi kemungkinan jangan dijadikan standar hukum. Standar hukum itu apa? Asal atau zahir. Asal dari lepek bugih suci, maka boleh dimakan. Jadi walaupun lepek bugih itu tidak ada label halalnya, boleh ibu beli? Boleh apa? Ada label halal lepek bugih. Mana lepek bugih? Pikumbuh aku nampak pakai label halal. Boleh ya? Aslinya suci. Atau ibu membeli ayam fried chicken tepi jalan, misalkan. Itu kan yang menjual insya Allah orang Islam. Yang mandabiahnya orang Islam. Itu tidak perlu label halal. Yang perlu label halal itu, kalau ada kemungkinan bahwasanya haram. Contohnya produk orang kafir, contoh. Itu lagi label halal. Ya, atau contoh lain, zat yang terkandung di dalamnya banyak kandungan-kandungan yang kita tidak tahu, terlalu rumit. Contohnya coklat. Coklat kalau dahulu ya sabana coklat. Tapi kalau kini ada susunya, ada pengemulsinya, ada pewarna segala macam. Perlu ada label halal. Ya. Tapi untuk yang sudah sehari-hari kita temukan, kita pakai hukum asal sajalah. Ya, sama seperti ini. Dan kalaupun ada najis, ternyata tidak semua najis itu dihitung najis. Ada kalanya najis memang najis namun dimaafkan. Contohnya jirawe pecah, keluar darah. Darah itu najis enggak? Darah najis. Ketika sholat pecah jirawe. Mailianya sampai kemari saja. Kalau mailia banyak tuh enggak boleh ada. Mailia seketik sajalah. Itu dimaafkan. Itu contoh. Ya, karena baliknya kepada firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita sudah sampaikan bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah beban-beban taklif, beban-beban kewajiban syariat. Allah pasti memberikan keringanan dalam beban-beban syariat. Kalau beban hidup bisa jadi sampai mati seseorang. Kalau gara-gara beban hidup. Nah, di situ gunanya mati kok di pelapang. Beban hidup itu enggak fikih kajinya itu. Itu urusan kalbu, bukan fikih kajinya. Kita mulai membahas tentang najis. Kalau ada bapak-bapak ibu-ibu mungkin yang di grup ada puluh filenya kita kirim ke imam. Imam ya filenya. Najis itu ada 3, telah kita sampaikan. Ada najis berat, menengah, dan ringan. Kita bahas dulu najis berat. Najis berat.
Kenapa disebut najis berat? Karena cara membersihkannya paling rumit. Cara membersihkannya paling berat. Kalau najis ringan cukup diperciki air. Kalau najis menengah dibasuh sampai bekasnya hilang. Kalau najis berat dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kenapa pakai tanah? Nah, ini ta'abbud. Ta'abbud. Karena memang Allah perintahkan demikian, makanya kita basuh pakai tanah. Basuh pakai tanah, nanti kita sampaikan caranya. Kenapa tanah? Karena ta'abbud. Jadi tidak bisa kita bawakan konsep modern, barangkali membawa pembaruan-pembaruan, bahwasanya sekarang ada sabun segala macam. Tidak bisa. Karena memang pakai tanah, ya sudah, pakai tanah 7 kali. 3 kali sudah bersih, Ustaz. Walaupun dengan 3 kali basuhan sudah bersih. Kalau aturan syaratnya 7, basuh 7 kali. Nah, itu makanya disebut dengan najis berat. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi Muhammad SAW. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum fatwaharatuhu an tagsilahu 7 marratin ihdahunna bitturab. Kalau anjing minum dari bejana salah seorang di antara kalian, kalau anjing minum dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka cara menyucikannya fatwaharatuhu, maka menyucikannya adalah dengan dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Anjing minum di bejana kita ini berbeda dengan anjing menjilat bejana kita. Anjing minum di bejana berarti semua air yang ada di dalam bejana itu karena najis bari. Maka semua air yang ada di dalam bejana terkena najis berat. Bagaimana cara menyucikannya? Basuh 7 kali. Ya, basuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Maksud dari salah satunya dengan tanah itu bukan bantu menggosok ikua kuali, Pak. Ya, enggak bantu menggosok ikua kuali sesuatu. Ya, dia kasih kasabui, enggak seperti itu. Tapi maksudnya apa? Umpama bapak ibu punya 7 gayung, ada diisi air. Salah satu gayung campurkan tanah sehingga air yang ada di dalam gayung tersebut berwarna seperti warna tanah. Itu maksudnya. Ihdahunna bitturab itu maksudnya bukan basuh dengan tanah, tapi bitturab itu air, bitturab, bitturab, air dengan tanah. Ya. Basuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Maksudnya apa? Dengan tanah itu apa? Airnya tambahkan dengan tanah. Itu maksudnya. Kapan dikasih yang air campur tanah? Terserah. Boleh di basuhan pertama, boleh di basuhan ketiga, boleh di basuhan terakhir pun, sebab redaksi dalil tadi ihdahunna. Pokoknya ada salah satu basuhan menggunakan air bercampur tanah. Nah, ini kemudian muncul masalah. Apa masalah? Kalau air memang dari asalnya sudah bercampur tanah, boleh tidak dipakai? Boleh. Ya. Atau anjing menjilat lantai kita. Anjing menjilat lantai kita, sedangkan lantai kita itu sudah ada tanahnya, Pak. Lantai sudah ada tanahnya. Bagaimana cara menyucikannya? Siram sekali, itu sudah 1 kali dengan tanah. Jadi tanah tidak juga harus dicampurkan dengan air. Tanah yang sudah ada di permukaan pun jadi. Dan untuk anjing dan babi ini perlu kita sampaikan, anjing dan babi adalah hewan yang najis saat hidup maupun saat mati. Anjing yang mati najis, anjing hidup najis juga, Pak. Ya, anjing mati najis, anjing hidup najis, babi mati najis, babi hidup najis juga. Kalau sapi hidup suci. Dabi lupa. Sapi hidup suci. Kita bahas sucinya dulu. Sapi mati tergantung matinya sebab apa. Kalau mati disembelih suci. Kalau mati sakit, mati kena tanduk, mati jatuh segala macam, baru najis. Ya. Kalau kucing hidup suci. Kucing mati disembelih tetap najis. Jadi yang suci dengan disembelih hanya hewan-hewan yang halal dimakan. Kalau hewannya haram dimakan seperti kucing, memang ketika hidup dia suci, namun mati dia, walaupun matinya disembelih, tetap tidak boleh. Ya, tetap najis.
Atau hewan-hewan, ada hewan yang hidupnya najis, matinya najis. Ada hewan yang hidupnya suci, matinya najis kalau tidak disembelih, suci kalau disembelih. Ada hewan yang hidupnya suci, matinya najis walaupun disembelih. Nah, itu hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Nah, anjing ini najis bukan cuma air liurnya, tapi seluruh tubuhnya. Tapi najis baru berpindah kalau ada yang basah. Kalau ada yang basah. Tangan bapak kering, anjingnya kering. Kita mau berangkat ke masjid, anjing mendekat-dekat pada kita. Awak tapuk kepala anjing. Tangan kariang, anjing yang kariang. Bernajis tangan? Tidak. Tangan tidak bernajis. Tapi anjing mendekat, tangan kita basah. Awak tapuk anjing. Bernajis tangan. Bernajis tangan. Atau tangan kita kering, anjingnya yang basah. Sama. Bernajis tangan. Najis hanya pindah kalau ada yang basah. Nah, ini juga untuk menjawab pertanyaan beberapa kawan ada yang bertanya kepada Ambo, di rumahnya cicak banyak, kotoran cicak banyak. Bagaimana untuk kotoran cicak? Misalkan di masjid, karena karpet masjid oleh kotoran cicak, bagaimana caranya? Tergantung. Kalau kotoran cicaknya kering, ambil saja. Ganti saja. Ambil saja Pak. Kalau karya, kalau gacar, ya, bahasa Indonesia gacar, gacar ya. Kalau cair ya, cair, basah ya. Kalau basah maka harus dibasuh. Cara membasuhnya bagaimana? Nanti kita bahas. Karena kotoran cicak itu masuknya nanti ke najis menengah. Najis menengah. Jadi najis hanya berpindah kalau ada yang basah. Ada lagi pertanyaan, Ustaz, anak saya kecil baru belajar lepas popok di atas kasur pipis. Perlu dibasuh kasur tadi? Indak. Baku indak, sebab kita tidak sholat di atas kasur. Sebab kita tidak sholat di atas kasur. Kecuali akan sholat di atas. Itu yang perlu dijaga kesucian itu kita akan sholat di situ. Ya, kasur ada bekas pipis anak, barangkali jemur saja sampai kering, kemudian tutup dengan kain yang suci, spray. Lah selesai itu. Ya. Jadi jangan meributkan najis untuk sesuatu yang tidak berkaitan dengan taklif syariat. Kita membahas istinja wajib setelah buang air. Anak kecil perlu istinja? Tidak. Anak kecil, anak bayi tidak perlu istinja. Nah, nanti kita bahas tuh masalah istinja. Yang perlu dengan taharah dan aturan-aturan taklif itu kita yang sudah wajib sholat. Kenapa? Karena hadas dan najis itu kalau mau kita cari pengertiannya adalah segala hal yang menghalangi sahnya sholat. Nah, itu namanya kotoran kalau dalam fikih. Makanya ada hal yang suci tapi menjijikkan. Sebaliknya, ada sesuatu yang najis tapi tidak menjijikkan. Beda. Kotor secara uruf dengan kotor secara fikih itu berbeda. Kalau secara uruf, contoh saja, salimo, ingus. Ingus itu suci atau najis, Pak? Suci. Jajok enggak? Jajok. Ada sesuatu yang menjijikkan tapi tidak najis. Air liur. Suci. Kok enggak air liur anjing dia, air liur, Pak? Air liur itu suci tapi menjijikkan. Ada sesuatu yang tidak menjijikkan tapi najis. Apa contoh? Contohnya anjing. Tidak anjing kuruk, anjing yang rancak lah. Anjing yang terawat, anjing yang bagus. Kita lihat mungkin menggaditi lo macam lihat. Ya, tidak jajok macam lihat, tapi najis, tetap najis. Serancak apapun anjing, yang namanya anjing tetap najis. Ya. Nah, itu contoh tuh. Jadi kita bedakan standar uruf dengan standar fikih dalam hal ini, dalam hal kotoran. Segala hal yang akan menghalangi sahnya sholat, itulah kotoran yang akan kita hilangkan dalam bab taharah. Maka anak-anak yang memang belum mumayyiz, istilahnya belum berusia 7 tahun kalau dalam fikih, kan belum wajib sholat dan orang tuanya belum dianjurkan untuk menyuruh anak sholat sebelum anak berusia 7 tahun, maka anak-anak itu tidak cebok, tidak masalah. Walaupun sarancanya tetap diajarkan tetap. Ya, jadi itu najis yang berat. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan mughallazah.
mughalladhah. Yang kedua, kita bahas najis ringan. Kenapa najis ringan kita bahas dulu? Sebab najis ringan cie. Najis menengah banyak. Najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki. Air kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi apapun selain ASI. Yang belum mengonsumsi apapun selain ASI, maka dia najis yang tadi itu, air kencingnya tadi dihukumi sebagai najis ringan. Ini karena Nabi SAW pernah kain beliau terkena air kencing bayi laki-laki seperti yang kita sebutkan tadi. Belum mengonsumsi apapun selain daripada ASI, maka Nabi hanya memercikkan air saja ke bekas najis. Apa beda memercikkan dengan membasuh? Kalau membasuh airnya harus ngalir. Ya, ini contohnya terkena najis. Ini contohnya terkena najis. Nah, kita ambil air, siram. Mailia iya, agak setitik, dua titik. Walaupun cuma 1 tetes, 2 tetes, pokoknya airnya mengalir. Itu baru namanya membasuh. Tapi kalau sekedar memercikkan air, airnya tidak perlu mengalir. Pokoknya airnya sampai sudah jadi. Itu najis, namanya najis ringan. Karena cara membersihkannya pun ringan, tidak perlu mengalir airnya. Tidak perlu sampai dibasuh, cukup dipercik-percikkan air saja. Nah ini yang banyak nih, najis menengah. Najis menengah. Apa saja najis menengah? Kita sebenarnya buatkan itu ya di modul najis menengah. Nanti kita bahas juga najis-najis yang dimaafkan. Najis menengah itu ada yang mengecek 9, ada yang mengecek salalih. Ya, tergantung nanti pendetailan. Tapi kita sebutkan satu persatu malam ini. Najis menengah yang harus dibersihkan dengan cara dibasuh sampai bekasnya hilang. Yang pertama yang masuk dalam najis menengah adalah khamar. Khamar. Apa itu khamar? Semua cairan yang difermentasi dengan niat untuk dijadikan minuman memabukkan, maka itu disebut khamar. Kalau ada cairan yang mengandung gula dan sejenisnya yang difermentasi tapi niatnya bukan untuk khamar, niatnya misalkan untuk menjadi spiritus atau niatnya untuk dibuat menjadi alkohol murni, maka itu tidak najis. Khamar itu najis. Khamar itu najis, akan tetapi alkohol tidak najis. Perumpamaannya sama dengan air kencing dan garam. Air kencing najis tapi garam tidak najis. Walaupun memang air kencing mengandung garam, mengandung urea. Khamar mengandung alkohol betul, tapi alkohol tidak najis. Sehingga kalau ada minuman yang mengandung alkohol tapi alkoholnya tidak sampai pada taraf memabukkan, maka tetap suci. Contohnya air tapai. Contohnya air tapai. Air tapai mengandung alkohol enggak, Pak? Iya. Mencapai taraf yang memabukkan enggak? Enggak, alun. Tapi kalau lah 2 bulan mungkin sih. Lah telambeknya makannya enggak bisa jadi. Tapi kalau belum sampai taraf yang memabukkan, walaupun masam di lidah. Masam di lidah itu tanda sudah ada alkohol. Tapi kalau belum lagi sampai pada taraf yang memabukkan, maka hukumnya masih suci. Nah, jadi alkohol bukan penyebab najis. Penyebab najisnya apa? Status khamar. Status khamar itu kapan? Ketika ia sudah mencapai level memabukkan baru disebut khamar. Kalau belum lagi menjadi khamar, maka tidak. Nah, nanti kita bahas juga. Khamar ada kalanya berubah zat menjadi cuka. Dari mana orang membuat cuka? Orang membuat cuka dari niro juga, Pak. Orang membuat cuka juga dari niro. Kalau di luar negeri orang membuat cuka dari anggur. Ada juga orang membuat cuka dari apel. Prosesnya apa? Sama, prosesnya fermentasi juga. Tapi tujuannya memfermentasikan cairan-cairan tersebut bukan untuk membuat khamar, tapi membuat cuka. Ya, makanya banyak nanti hukum-hukum yang kita bahas kini cuma khamar. Maka jangan dilebarkan kepada yang lain. Maka untuk pengembangan hukumnya lagi, parfum beralkohol boleh dibawa sholat? Itulah. Tapi ada guru ambu di Mesir, Syekh Hisham Kamil, beliau mendetailkan.
Karena menurut beliau ada alkohol kontemporer, alkohol yang ada di zaman sekarang yang asalnya dari khamar. Entah apa namanya. Ini alkohol kok banyak lo, ada etanol, pokoknya ol lekang semuanya. Nah, kalau memang sumbernya dari khamar baru najis. Tapi kalau memang dari awal dibuat untuk menjadi alkohol murni maka tidak najis. Nah, jadi tadi kita sampaikan bukan alkoholnya yang najis adalah khamar. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun, kata Allah. Kotoran. Dan kotoran itu kita bawakan kepada khamar, kotorannya kotoran zat. Kalau kotoran dibawa kepada maisir, kepada judi, maka kotorannya adalah kotoran sifat. Nah, jadi kotoran, ya walaupun sama-sama kotoran, tapi kita pakai makna kotoran sesuai dengan mausuf. Kalau khamar berarti maksudnya adalah zatnya yang kotor. Kalau judi maksudnya perbuatannya, sifat perbuatannya yang kotor. Maka kita disuruh untuk menjauhi hal tersebut. Selanjutnya yang juga masuk najis menengah adalah bangkai. Ini masuknya ke firman Allah Subhanahu wa taala juga, innama harrama alaikumul maitata. Allah haramkan pada kalian bangkai. Kenapa bangkai haram? Karena najis. Bangkai haram karena najis. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa bangkai kambing, nampak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian tidak sucikan kulitnya? Ketika Nabi sampaikan seperti itu, kenapa kulitnya tidak disamak? Itu menunjukkan bahwa bangkai hewan tadi najis. Maka bangkai hewan, kalau hewannya tidak dimakan seperti kucing yang kita sebutkan tadi mati, maka najis. Kalau hewannya bisa dimakan namun matinya tidak melalui proses penyembelihan yang syar'i, juga najis. Maka orang-orang tukang dabih, terutama tukang sembelih ayam, harus paham standar penyembelihan itu bagaimana. Ya, standar penyembelihan itu bagaimana. Dan tidak boleh bermain-main dengan najis, bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak boleh bermain-main dengan najis. Ada orang misalkan latihan silat. Bagaimana latihan silat? Ada istilahnya membasahi galanggang. Dengan apa dibasahi galanggang? Ya, kalau normal pakai air saja, boleh tidak naik ke buih. Tapi ada pula orang membasahi galanggang dengan darah ayam. Bagaimana cara membasahinya? Dipotong ayam ini setengah lehernya, separuh urek saja, supaya lama matinya. Supaya melompek-lompeknya ditampik galanggang silik tadi. Maka itu tidak boleh. Ya, tidak boleh yang pertama karena menyiksa hewan. Tidak boleh kedua karena bermain-main dengan najis. Talattuh bin najasah. Tidak boleh bermain-main dengan najis tanpa hajat. Ya. Kita punya kebun dan kita punya anjing untuk menjaga kebun. Boleh kita pelihara anjing untuk menjaga kebun? Boleh. Tapi jangan dipagui-pagui dulu anjing tuh. Karena anjing tetap najis. Bermain-main dengan najis jangan. Tidak boleh. Jadi itu tentang bangkai ya. Bangkai termasuk najis. Makanya Allah Subhanahu wa taala haramkan bangkai. Tidak boleh makan bangkai karena bangkai itu najis. Tapi bangkai ada pengecualian. Kecuali dua, bangkai ikan dan belalang. Ikan dan belalang itu masuk pengecualian. Ya. Bagaimana cara menyembelih ikan? Tidak bisa lianya nak dor, Pak. Ya. Belalang. Kalau belalang itu termasuk hewan yang punya kaki ya. Pokoknya punya kaki seperti ini. Punya kaki untuk loncat. Ya, ini namanya apa? Belalang. Apa saja hewan yang seperti ini kira-kira? Si jontu, jangkrik, yang hijau, yang coklat, apapun warnanya, yang gadang, yang ketik, asal bentuknya seperti ini. Ini boleh dimakan. Ya, yang seperti ini tidak boleh. Namanya kok. Aku namanya kok, Pak. Ya, yang mantis. Kalau si kuah namanya? Cancorang. Ya. Itu tidak boleh dimakan, aduh lah kawe. Tidak boleh dimakan. Ini yang buliah tuh, yang kakinya aduh alat untuk melompek.
Ya, grasshopper kalau bahasa Inggris. Boleh. Jangkrik boleh, si jontu boleh, belalang yang hijau boleh, yang coklat boleh. Pokoknya seperti itu. Yang ketek boleh, yang gadang jadi. Tapi kalau yang sebelahnya mantis itu enggak boleh. Ya walaupun secara bahasa orang Indonesia nyebutnya belalang juga, belalang sembah ya. Belalang sembah enggak boleh dimakan. Nah, haram. Serangga juga semuanya enggak boleh, hasyarat enggak boleh dimakan. Jangan nanti dikiaskan ya, Ustadz kalau makan jangkrik saja boleh, berarti makan semut juga boleh. Enggak boleh makan semut. Makan lebah juga enggak boleh. Ini ada orang beli madu dengan sarangnya. Di dalam sarang ada ulik-ulik madunya. Larva-larva madu. Boleh itu dimakan? Enggak boleh. Ya, karena si ngajo mencari mana nado madunya kobe, Ustaz. Sakit apa itu? Sakit apa dulu? Yakin sakit? Ini orang kita enggak jelas entah sakit entah enggak. Nah, dimakan yang seperti itu enggak boleh. Lebah. Nanti kita bahas ya makanan halal dan makanan haram. Hewan yang tidak boleh dibunuh berarti haram. Hewan yang dianjurkan untuk dibunuh itu juga haram. Selanjutnya setelah bangkai baru darah. Nah, ini yang berasal dari badan lagi. Khamar bangkai, darah nanah. Buang air besar, buang air kecil. Kemudian juga ada susu hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Susu hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Kemudian bulu hewan yang kalau dia mati dia najis. Contoh bulu kucing. Nanti bahas. Ustaz, di karpet rumah kita banyak bulu kucing, bagaimana hukumnya? Nah, nanti kita bahas. Di pembahasan ma'fuat atau najis-najis yang dimaafkan. Berapa menit lagi, Ustaz? 4 menit lagi. Karena waktu Isya sudah dekat. Ya, karena waktu Isya sudah dekat, barangkali kita buka dulu tanya jawab berkaitan dengan kaji. Jangan Bapak Ibu tanya dulu yang belum kita bahas ya. Ustadz, bagaimana hukumnya akikah? Nanti bahas jauh itu. Ya. Ustadz, bagaimana hukumnya poligami tapi istri nak tahu? Itu nanti aduh. Ini panjang kaji lah. Ya, insyaallah akan dibahas. Nah, tapi kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan kaji, silakan ditanyakan. Kalau enggak, kita tambah sedikit. Ya, kita tambah sedikit. Ada pertanyaan? Najis ringan, najis yang cara membersihkannya cukup dengan diperciki air. Contohnya cuma satu saja. Apa itu? Air kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi apapun selain ASI. Kita sebut ASI walaupun dia menyusu kepada orang yang bukan ibunya. Pokoknya ASI. Kalau dia menyusu kepada SGM, masuk najis menengah. Ya, kalau susunya susu kaleng, masuk najis menengah. Ada pengecualian? Ada. Ustadz, anak saya baru lahir kemudian anak tadi ditahnik. Apa itu tahnik? Dibawa anak itu kepada ulama, pada orang soleh. Nah, kemudian kita minta ulama atau orang soleh tadi mengunyahkan kurma. Kunyahan kurma. Ya. Kemudian diambil disuan kana. Nah, itu tujuannya bukan untuk makan. Tujuan tahnik bukan untuk makan, tujuan tahnik untuk ambil barakah. Tabarruk. Sebab ditanya kepada dokter manapun, kalau anak kecil lahir dipaksa untuk makan kurma setiap hari, sakit. Berarti makan kurma tadi nak boleh Allah banyak-banyak ada Pak. Tahnik ya. Jangan tambah lu sampai kali lagi tahnik nak. Ya, tahnik sedikit saja. Kenapa? Karena kita cuma mau ambil barakah. Itu yang tahnik itu. Ya. Dan memang disunahkan tahnik itu dengan kurma. Datang kemarin Syekh Guru Ambo dari Mesir, Syekh Hisham, ada yang kawan yang membawa anak untuk ditahnik dengan Syekh. Kurma enggak ada. Pisang ada. Syekh, pakai pisang tahnik baas. Oh enggak, haram. Haram gaya orang Mesir. Enggak, itu pantang itu. Bapantang Pak, dia pisang. Bukan haram hukum taklif ya, tapi gaya orang Arab kan seperti itu ngecek. Misalkan apa ibu belanja ke orang Arab, kita halal. Aku haram kesini enggak boleh ada. Enggak boleh secara bahasanya saja. Bukan haram hukum taklif. Ya. Karena memang tujuannya untuk ambil barakah.
Kalau ambil barakah berarti bagaimana? Pakai pula buah yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau bayi tadi makan hanya untuk sekedar ambil barakah, tabaruk, atau untuk berobat, tadawi, maka air kencingnya masih dihukumi najis ringan. Ya, kalau anak bayi minum obat atau ditahnik, berarti kan dia sudah minum atau makan sesuatu yang bukan ASI itu, Ustaz. Bagaimana status air kencingnya? Dihukumi tetap sebagai najis ringan. Tapi kalau lah pandai anakku makan lote, tengok dulu. Ya, itu masuk najis menengah. Lah, jadi yang dari tubuh apa? Darah, nanah, buang air kecil, buang air besar. Nah, itu insya Allah yang akan kita bahas nanti. Najis lain selain khamar dan juga bangkai, itu dari ayat kita ambil. Nah, sedangkan yang tadi najis yang berasal dari tubuh, darah, nanah, kotoran, buang air kecil, buang air besar, insya Allah nanti kita sebutkan dalil-dalilnya. Dan juga, iya ya. Jadi ya. Yo. Ya. 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 Nah, itulah hebatnya orang dulu. Orang dulu bagaimana? Orang dulu baju sholat dengan baju kerja itu beda. Yang pertama yang bocah lihat. Kalau ini dulu bapak-bapak ibu-ibu sebelum sholat dibuka puluh sarawah dalam pakai kain saduang baru sholat. Orang-orang dulu ihtiyat. Tapi kalau memang badan kita semuanya bernajis seperti tadi, caranya bagaimana? Ambil air 1 gayung, tambah tanah. Air 1 gayung ini ambil saja sedikit-sedikit ke badan. Itu terhitung 1 kali basuhan. Nah, biku mandi biasa saja. Jadi air dengan tanah yang 1 kali tadi untuk apa? Ya sekedar untuk mengangkat ta'abbud tadi. Perintah Nabi SAW untuk membasuhnya salah satunya dengan tanah. Ya cukup 1 gayung. Tidak perlu 7 hembe deh. 7 hembe kemudian 1 hembe jo tanah. Tidak. Cukup 1 gayung kasih tanah. Tapi yang 1 gayung itu ratakan ke badan. Merata ke badan. Ya, kawan nambu lebih gawat. Kawan nambu duduk di tepi batang agam. Kironyo ada anjing mandi. Sebenarnya anjing yang dimandikan ya. Naiklah anjing kau kate. Ayo, ini duduk. Karenanya ya. Bah caranya itu lo bagi tahu lo siapa itu. Yo. Kalau kepiting bersambung. Kepiting nanti ada ya di modul taharah, makanan dan minuman yang halal dan haram. Masuk dalam pembahasan. Hewan yang hidup di 2 alam barangkali lebih tepatnya itu. Insyaallah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Itu barangkali kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu apa-apa, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita. Allah tambahkan tabungan amal kita. Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.